Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran? Tentu kalian masih sehat dan tetap bersemangat ya. Sebelum mengikuti pelajaran, berdoalah terlebih dahulu. Berdoa agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Berdoa pula lah agar diberi kemudahan dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama pada pelajaran tematik untuk siswa kelas 3 sekolah dasar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di pembelajaran 2 dan 3. Jadi kita akan belajar dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 2 dan pembelajaran yang ketiga. Buku teks wajib yang kita masih gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018 milik Kemendikbud, ditambah dengan buku pendamping. Nah, sekarang kita langsung ke pembelajarannya ya, di pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, pertama, kita belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dulu ya. Anak-anak, sukakah kalian makan buah? Biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Buah akan menghasilkan biji. Pernahkah kalian makan mangga dan rambutan? Buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Bagaimana dengan biji buah pepaya? Buah pepaya berbiji banyak. Biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa akan menghasilkan biji baru, disebut siklus atau daur hidup. Nah, ulangin kembali. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus atau daur hidup. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bagian-bagian biji yang ada ini. Ini adalah gambar penampang biji. Yang menjadi bagian-bagian biji ada selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji, kemudian ada embrio sebagai calon tumbuhan baru, dan ada kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat tanaman semangka? Nah, bagaimanakah cara menanam tanaman semangka? Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar daur hidup semangka. Daur hidup itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Nah, selanjutnya kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Anak-anak, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Nah, contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek.
Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan baru di sekitar induk inilah yang nantinya akan menjadi dewasa dan berbuah. Nah, tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, coba sekarang perhatikan, ada gambar pohon bambu. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas ya. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan juga untuk anak-anak bermain. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar yaitu tentang bunga kembali. Nah, pembelajaran yang ketiga kita akan belajar bagian-bagian bunga, kemudian membuat mozaik dari biji, dan pembagian 3 angka dengan 1 angka. Nah, jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang ketiga ya. Nah, sekarang yuk kita masuk ke pembelajarannya langsung. Anak-anak, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan. Nah, ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang coba perhatikan, ini adalah gambar bunga beserta dengan bagian-bagiannya. Perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar ini, dapat diketahui bahwa bunga memiliki 5 bagian, yaitu tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga yang memiliki kelima bagian tersebut disebut bunga lengkap. Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap. Jadi kalau salah satu saja bagiannya tidak ada, maka bunga itu disebut dengan bunga tidak lengkap ya. Bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Perhatikan gambar. Jadi ada 5 bagian bunga, yaitu yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang masih bersifat batang. Tangkai bunga merupakan bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga berwarna hijau. Bagian pangkal tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Kemudian ada bagian kelopak bunga. Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga menempel pada dasar bunga dan biasanya berwarna hijau. Kelopak bunga akan terbuka pada saat bunga mekar. Bunga yang ketiga yang dimiliki oleh bunga, bagian yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Bagian selanjutnya yang dimiliki oleh bunga yaitu benang sari. Bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari dikelilingi mahkota bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Nah, selanjutnya bagian yang dimiliki oleh bunga yaitu putik. Putik merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, anak-anak, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat sebuah karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Nah,
ketika kalian menggambar bunga, kemudian kalian juga menggunting kertas yang berwarna-warni, kemudian guntingan kertas itu ditempelkan pada bagian bunga yang kalian gambar tadi. Ini adalah salah satu contoh kerajinan mozaik. Nah, jadi kerajinan mozaik dapat dibuat dari guntingan-guntingan kertas yang berwarna-warni yang ditempel pada pola yang telah digambar sebelumnya. Nah, selain itu, dalam membuat mozaik dapat juga menggunakan biji-bijian. Ini adalah salah satu contoh kerajinan mozaik yang dibuat atau dengan menggunakan biji-bijian. Jadi dari bahan yang digunakan adalah bahan dari biji-bijian. Pada kesempatan hari ini, Ibu meminta kalian untuk berkreasi. Ayo berkreasi, membuat kerajinan mozaik. Nah, cobalah membuat kerajinan mozaik menggunakan biji-bijian ya. Kumpulkan biji-bijian dengan aneka warna, bentuk, dan ukuran. Buat desain gambar tumbuhan atau hewan di buku gambar kalian. Kemudian tempelkan biji-bijian sesuai dengan pola dan desain yang ada. Nah, tadi sudah Ibu berikan contohnya ya, jadi Ibu berharap kalian dapat membuat kreasi sendiri nanti. Kreasi hasil karya mandiri kalian. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang ketiga ini kita juga akan belajar operasi pembagian kembali. Pembagian 3 angka dengan 1 angka. Masih ingatkah kalian bagaimana cara mengerjakan soal pembagian? Ya, Ibu berharap masih ingat ya anak-anak. Di sini ada soal cerita. Keluarga Ahmad sedang panen buah mangga. Ahmad akan membagi 144 buah mangga kepada teman-temannya. Jika tiap orang memperoleh 6 buah mangga, berapa teman Ahmad yang memperoleh buah mangga? Nah, banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga adalah 144 dibagi 6. Untuk menyelesaikan pembagian tersebut, kalian menggunakan cara bersusun. Nah, ini adalah cara bersusun. Cara ini sudah kita pelajari di pembelajaran yang sebelumnya dan Ibu telah melihat hasil pekerjaan kalian yang rata-rata benar ya. Nah, di sini kita bagikan 144 dibagi dengan 6. 1 dibagi 6 tidak dapat, berarti 14 dibagi dengan 6 sama dengan 2, sisa 2. Nah, tulis 2 pada hasil bagi. Kemudian 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Kemudian kurangkan 14 dengan 12, hasilnya adalah 2. Kemudian turunkan satuannya 4, menjadi 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Tulis 4 pada hasil bagi. Kemudian 4 kali 6 atau 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, ditulis di bawahnya puluhan 24 ini ya. Jadi kemudian dikurangkan 24 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, berarti 144 dibagi 6 sama dengan 24. Jadi, banyak teman Ahmad yang memperoleh buah mangga ada 24 orang. Gimana? Mudah bukan menggunakan pembagian dengan menggunakan cara bersusun seperti ini? Ya. Sekarang, coba kalian berlatih untuk mengasah kemampuan kalian dalam operasi pembagian. Menyelesaikan soal-soal pembagian. Coba kerjakan soal-soal pembagian yang ada berikut ini. Nah, silakan kalian bekerja dan berikan hasil terbaik milik kalian. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita selanjutnya dan Ibu harap video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dalam pembelajaran kalian di pembelajaran 2 dan 3 tema 4 tema 1 ya, tema 1 subtema 4. Terima kasih anak-anak.